warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya Dr. Sabrina Raisa. Nah pemirsa, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat dan bugar. Karena ya pemirsa, kalau udah sakit sendi itu rasanya udah sakit, terus aktivitas jadi terganggu. Nah pemirsa, biasanya nyeri sendi sering terjadi pada sendi lutut. Tapi selain sendi lutut juga kadang-kadang kita merasa nyeri di sendi leher, pundak, pinggang, bahkan sendi yang lainnya. Kalau sudah nyeri sendi seperti itu, kita akan mencari obat ataupun suplemen yang dapat menurunkan rasa nyeri, bahkan hingga terapi fisik. Nah pemirsa, kali ini saya akan berbincang dengan Dr. Rita Kumalasari, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medis, tentang bagaimana caranya menangani nyeri sendi. Yuk ikut saya. Ya pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu pasien yang akan berobat. Dengan ibu siapa ibu? Bu Jubaida. Ibu Jubaida. Ibu usia berapa tahun? 76. 76 tahun. Nah ibu Jubaida ini keluhannya apa bu? Ini sakit dengkul. Dengkul. Iya. Yang sebelah? Kanan. Sebelah kanan. Udah berapa lama bu? Sebulan dah. 1 bulan. Kenapa Iya. awal mulanya bisa nyeri? Ya itu naik tangga. Naik tangga, Iya. naik turun tangga Iya. gitu. Ibu di rumah aktivitas harinya emang naik turun tangga atau? Enggak. Oh lagi kebetulan Iya. betul lagi Iya. naik tangga. Lagi ke kelurahan, ada panggilan dari kelurahan. Oh, baru kerasa pas naik tangga. Iya. Oh, baik. Terus kalau yang sebelah kirinya ada rasa nyeri juga? Kalau dulu ibu jatuh. Oh, Jatuh di belakang tuh ke situ, terus ini mau sobek. Oh. berobat ke Pasar Rebo, bengkak sampai nanah itu. Untung belum punya sakit dari diabetes belum. Oh, sekarang tapi ibu dengan ada penyakit diabetes atau gula? Ada. Nah, Iya. ibu waktu sakit kaki sebelah kiri waktu jatuh itu usia berapa? 60-an ada? 5 Ada, iya dah. Sekitar ada. berarti 10 tahun ke belakang ya. Iya. Dan nyeri itu udah sembuh ya, Bu ya? Iya, Sekarang udah yang sembuh. sebelah kanan. Iya. Baik. Kanan. Dan ibu sekarang mau diterapi Iya. sama dokter Rita lagi ya, Bu ya, Iya, berarti ya. makasih. Mudah-mudahan Iya. terapinya lancar ya, Bu ya. Iya, amin. Ya, pemirsa, kita akan melihat terapi yang akan dilakukan oleh dokter Rita. Tapi sebelum itu jangan kemana-mana, kita lihat tayangan yang berikut ini. Gangguan sendi dan cedera yang terjadi pada persendian umumnya disebabkan faktor berikut ini. Otot kesleo atau terkilir. Nyeri sendi bisa disebabkan karena otot yang kesleo atau tegang karena terkilir. Osteoartritis. Kondisi ini dialami oleh banyak orang dan biasanya terjadi saat tulang rawan yang menjadi bantalan antara tulang di dalam tubuh perlahan-lahan mulai mengalami pengapuran. Kondisi ini bisa menyebabkan kerusakan pada sendi, seringnya menyerang sendi pada tangan, lutut, pinggang, hingga tulang belakang. Osteomielitis. Osteomielitis adalah infeksi yang menyerang sistem rangka manusia. Infeksi ini menyerang tulang melalui peredaran darah atau menyebar dari jaringan di sekitarnya. Biasanya, kondisi ini dialami oleh perokok berat atau penderita penyakit kronis seperti diabetes dan juga gagal ginjal. Bursitis. Bursitis adalah kondisi pada persendian bahu terdapat bursai atau kantong yang berisi cairan untuk melindungi sendi. Karena ini bisa menjadi bengkak dan terganggu jika Anda mengulangi gerakan yang sama secara berulang. Tendinitis. Peradangan yang biasanya terjadi pada tendon bahu, siku, dan juga pergelangan tangan. Gejala yang biasanya dirasakan adalah pembengkakan ringan dan juga pegal-pegal. Rheumatoid arthritis. Penyakit autoimun yang biasa dikenal dengan rematik ini juga dapat menyebabkan rasa nyeri pada sendi. Pada beberapa kasus, kondisi ini dapat merusak sistem tubuh Anda secara menyeluruh. Iya, itu lagi sakit. Ini lutut. Ya pernah di sini ini sama lutut. Bagian tumit dan pinggul. Saya awalnya 2013. Sebelum COVID, tiba-tiba aja nyeri. Nggak ngerti juga tiba-tiba baru setahun.
Tidak, jadi saya melakukan hidup sehat. Karena nggak bisa jalan waktu itu, ya saya emang sempat disuntik, langsung bisa jalan di terapi di fisioterapi. Masih di Hidup Sehat pemirsa, dan kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Rita Kumalasari, dokter kedokteran fisik dan rehabilitasi medis. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter Sasa, baik. Iya. Dokter, ini kita sudah ada pasien yang akan terapi ya dok ya, karena nyeri sendi ya. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, ada fakta mitos nih dok. Fakta mitos yang pertama, nah ini katanya nyeri sendi merupakan proses normal saat penuaan. Ini fakta atau mitos dok? Proses nyeri sendi, fakta. Fakta karena proses penuaan. Bagaimana tuh dok? Nah, jadi ketika bertambahnya usia itu organ-organ kita termasuk sendi juga akan mengalami penurunan fungsi. Jadi sendi yang dulunya itu longgar sendinya itu akan menjadi sempit. Ketika sempit dia akan ketika bergerak akan menjadi gesekan. Nah, gesekan yang terlalu lama itu akan menimbulkan kerusakan di permukaan sendi. Begitu dokter Sasa. Berarti yang dimaksud dengan penuaan ini biasanya dari usia berapa sih dok? Biasanya kalau menurut WHO itu di atas 50 tahun. Tapi kenyataannya sekarang itu mungkin karena gaya hidup ya. Banyak pasien-pasien saya nyeri sendi di bawah 50 tahun. Jadi usia 45 tahun karena mungkin aktivitas, karena berat badan yang berlebih, dia akan mengalami nyeri sendi sudah mulai dari awal. Ya, dokter Rita, ini kita sudah ada pasien dengan Bapak Sugeng ya Pak ya. Bapak usianya sekarang berapa tahun? 69 3 bulan. 69 3 bulan. Baik, sudah senior ya dok ya maksudnya. Ini Bapak keluhannya kenapa nih Pak? Nyeri sendi ya. Nyeri sendi ya. Nah, untuk terapinya bagaimana nih dok? Sendi apa Pak ini yang sakit? Sebetulnya sendinya sendi pangkal paha, jadi merepet ke lutut. Saya periksa dulu bagian sendi lututnya. Sini saya mau melihat apakah ada pembengkakan atau tidak. Mohon maaf ya Pak. Satunya lagi. Ya. Ini dokter lagi periksa apa nih? Ya, ini saya untuk melihat adanya osteoartritis ataupun adanya gangguan sendi yang lain, dokter Sasa. Nah, pada pasien ini saya menemukan adanya krepitasi. Krepitasi itu menunjukkan adanya gesekan dari sendi lututnya. Ini khas untuk osteoartritis atau pengapuran pada sendi lutut. Terapinya harus diapakan nih dok? Nah, terapinya karena ini tidak ada peradangan atau pembengkakan, karena bapaknya yang dirasakan adalah nyeri, kita akan mengatasi nyerinya dulu, dokter Sasta. Jadi nanti selain obat, kita berikan analgetik ya dok ya untuk obat nyerinya. Selain obat kita berikan terapi-terapi untuk mengurangi nyerinya. Kita bisa memberikan alat terapi untuk memblok rasa nyeri dengan menggunakan electrical terapi dengan menggunakan TENS ini untuk mengurangi nyeri. Kemudian kita akan bisa menggunakan laser. Laser itu fungsinya untuk meregenerasi jaringan di sekitar sendi lutut. Bapak, nanti alat rasanya ini akan seperti kayak ada strum seperti itu ya Pak ya. Nanti kita lihat ya Pak ya. Nah, untuk pakai alat TENS ini ya dok namanya. Ini berapa kali sekali dok dilakukan? Alat ini bisa dilakukan seminggu 2 kali, nanti kita evaluasi sesudah 8 kali terapi, nanti pasiennya ada pengurangan rasa nyeri atau tidak. Jadi sekitar 1 bulan pasiennya nanti kembali evaluasi oleh dokter, nanti kita evaluasi nyerinya berkurang atau tidak, seperti itu dokter Sasa. Kita coba dulu ya dokter Sasa ya. Maaf ya Pak, kita mulai ya. Ini berapa lama dok untuk durasi? Durasinya sekitar 5 menit. Sekitar 5 menit ya? Baik. Dokter, ini kan tadi kan bapaknya mengeluhkan berarti pengapuran sendi. Nah, kalau untuk yang di sendinya ada cairan tuh dok, nah itu biasanya terapinya bagaimana ya dok? Nah, kalau sendinya ada cairan, itu biasanya kita lihat dulu dokter Sasa pada saat kita memeriksa, ini akan ada pembengkakan di daerah di daerah seperti daerah sini ya dok ya. Nanti akan terlihat bengkak, merah, kemudian waktu kita periksa itu semacam ada pergerakan cairan. Nah, kalau penanganan cairannya sendiri, kalau jumlahnya banyak, itu kita bisa melakukan pengambilan cairan dengan melakukan aspirasi. Cairannya diambil, kemudian diberikan obat anti radang atau obat antiinflamasi. Nah, sesudah itu kita bisa menggunakan alat-alat terapi. Nah, tapi ada alat-alat yang tidak boleh digunakan kalau ada cairan, dokter Sasa. Terutama alat-alat yang ada pemanasan ya, namanya diatermi terapi. Seperti ultrasound, karena ultrasound itu termasuk
deep heating diatermi, diatermi yang sampai ke bawah, bisa menembus penetrasi sekitar 3 cm di bawah kulit. Nah, itu tidak boleh kita gunakan karena adanya cairan itu ketika kita berikan panas itu akan membuat cairan tadi semakin membesar ya, semakin membengkak jaringannya, semakin radang, semakin nyeri ya, betul, Dok ya. Semakin Jadi perlu nyeri. diperhatikan juga. Itu yang harus kita perhatikan pada saat kita memeriksa pasien, Dokter Sasa. Baik, Dokter Rita. Iya, nah, Bapak Sugeng ini kan menderita pengapuran sendi ya, Dok ya. Apakah ada makanan dan minuman yang harus dihindari nih untuk penderita pengapuran sendi? Iya. Kalau makanan secara langsung itu tidak ada, Dokter Sasa ya. Tapi kita harus mengingat bahwa nyeri sendi ini terjadi karena ada pembebanan yang berlebih pada sendi lutut. Artinya ketika berat badan kita meningkat, pasti nyeri lututnya juga akan bertambah. Jadi makanan itu sebenarnya secara tidak langsung akan berpengaruh. Misalnya Bapak mungkin tahu nih makanan-makanan tertentu atau makanan dalam porsi berapa yang akhirnya membuat berat badan Bapak naik. Itu yang harus dihindari. Nah, untuk minuman ini memang ada kecenderungan minuman bersoda ataupun kafein ini akan merusak sendi seperti itu. Dokter, ini seberapa lama nih, Dok? Nah, ini kayaknya waktunya sudah pas ya, Dokter Sasa ya. Kita lepas dulu ya, Pak ya. Saya izin lepas dulu. Dimatikan dulu ya. Waktunya tadi sekitar 5 menit ya. Sekitar 5 menit ya. Betul. Sudah pas. Baik. Nah, pemirsa, kita masih akan melanjutkan untuk berbincang tentang nyeri sendi dan terapinya. Kita simak tayangan berikut ini. Untuk menjaga kesehatan tulang di usia yang semakin menua, tentu Anda bisa memilih buah atau sayur yang tinggi akan vitamin D dan kalsium loh. Lantas, apa saja ya sayur dan buah tersebut? Simak ulasannya berikut ini. Pertama, ada stroberi. Buah berwarna merah memikat ini bisa dikonsumsi sesering mungkin, sebab kandungan kalsium, mangan, potasium, dan vitamin C yang bisa membantu struktur tulang. Stroberi memiliki rasa asam yang menyegarkan yang juga kaya akan antioksidan dengan jumlah yang tinggi. Jika Anda rutin mengonsumsi buah yang satu ini bisa menghindari Anda dari penyakit jantung bahkan ampuh mencegah kanker. Nanas, buah yang memiliki mahkota di atasnya ternyata tak kalah baik untuk Anda konsumsi loh. Dalam 100 gram nanas matang terhitung ada sekitar 13 mg kalsium. Rasa buah nanas yang cenderung lebih manis dari stroberi ini juga menyimpan sumber potasium yang bisa menetralkan beban asam tubuh dan hilangnya kalsium. Konsumsi nanas setiap hari selain menguatkan tulang juga bisa menjaga imun tubuh loh. Lalu ada pisang. Buah yang satu ini tak hanya baik untuk sistem pencernaan saja, namun juga menjadi sumber magnesium yang berperan penting untuk perkembangan tulang dan gigi kita. Bahkan menurut penelitian, jika Anda konsumsi pisang satu buah dalam satu hari, bisa menurunkan risiko osteoporosis. Terakhir, bayam. Sayur berwarna hijau yang mudah kita temui ini ternyata memiliki kandungan kalsium yang tinggi. Bayam biasa kita konsumsi menjadi sayur bening. Selain mudah dan murah, nyatanya semangkuk kecil bayam terdapat kandungan kalsium harian sebanyak 25%. Selain tinggi kalsium, bayam juga tinggi akan vitamin C, zat besi, dan juga serat. Nah, Dokter, ternyata sayuran, buah, makanan, dan gaya hidup itu berpengaruh ya, Dok ya, terhadap sendi ya. Betul. Baik. Nah, ini Bapak Sugeng sudah selesai, Dok, untuk terapinya? Bapak ini sudah selesai terapinya. Nanti Bapak seminggu 2 kali ya kontrol. Baik, Bapak Sugeng, terima kasih banyak sudah sharing dengan para pemirsa Hidup Sehat. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih ya, Pak. Sehat-sehat. Iya, mari. Ya, Dokter Rita. Nah, ini kita ada fakta mitos yang kedua nih, Dok. Iya, betul. Katanya nyeri sendi ini lebih beresiko dialami oleh perempuan. Ini fakta atau mitos, Dok? Fakta. Fakta? Iya. Kenapa tuh, Dok? Fakta. Jadi perempuan itu mempunyai risiko terkena nyeri sendi lebih besar daripada laki-laki. Karena di sini ada faktor hormonal, Dokter Sasta. Jadi apalagi ketika usia sudah di atas 50 tahun, wanita itu akan mengalami menopause. Jadi di sini akan ada ketidakseimbangan antara hormon progesteron dan estrogen sehingga ini akan berpengaruh pada sendinya. Ya, pemirsa, seru sekali pembahasan tentang nyeri sendi ini, dan pemirsa, saya punya satu tayangan mengenai manfaat mandi air dingin. Tapi sebelum itu kita akan kembali setelah yang satu ini.
Ya pemirsa, masih di Hidup Sehat, dan dokter tadi kita telah melihat tayangan ya mengenai air dingin ternyata bermanfaat untuk sendi. Nah ini betul nggak sih dok? Karena kan kebanyakan kan masyarakat taunya pakai air hangat ya dok ya? Jadi betul, air dingin itu bermanfaat untuk sendi, terutama untuk sendi yang sedang mengalami peradangan. Jadi yang pertama, manfaatnya air dingin mengurangi peradangan. Kemudian yang kedua, dia juga akan mengurangi nyeri. Adanya air dingin ini akan mengurangi nyeri. Yang ketiga, akan memperlambat produksi cairan akibat peradangan tersebut. Jadi ini yang harus mungkin pemirsa ingat-ingat pada saat di rumah, ketika mengalami cedera ataupun nyeri sendi, ketika ada tanda-tanda bengkak, yang harus diingat jangan menggunakan air panas, air dingin yang harus digunakan. Air dingin ternyata sangat bermanfaat ya dok ya. Nah dokter, ini di depan kita sudah ada pasien selanjutnya. Selamat pagi Ibu. Dengan Ibu siapa Ibu? Haji Siti Mariam. Ibu Haji Siti Mariam. Nah Ibu ini keluhannya kenapa Bu? Terasa pas mau melangkah itu terasa. Nyerinya bener-bener. Berarti harus dikurangin ya Bu. Nah apa yang bisa kita lakukan di rumah untuk mengurangi nyeri atau untuk menjaga sendi kita supaya tetap sehat? Jadi memang yang harus kita lakukan adalah pencegahan untuk nyeri sendinya atau kerusakan sendinya ini lebih parah. Contohnya tadi ya, yang pertama adalah aktivitas naik turun tangga. Jadi ibu nanti pada saat di rumah, misalnya ibu kamarnya di lantai 2, itu sebaiknya jangan bolak-balik naik turun. Ada aktivitas-aktivitas yang berperan untuk menguatkan otot-otot di sekitar sendi. Nah di sini ada otot utama yang bertugas menjaga sendi lutut, yaitu otot di bagian paha depan. Ada juga latihannya dokter Sasa. Nah ini dia yang menarik dok. Nanti kita coba. Kita bisa menggunakan alat-alat yang ada di rumah nih. Kebetulan ini ada selimut nih. Ini kita bisa menggunakan selimut atau handuk diganjal di bagian bawah. Ini termasuk quadriceps setting exercise. Mohon maaf ya Bu, saya coba dulu ya. Jadi kita akan menguatkan otot-otot quadriceps, otot-otot paha depan. Nanti pasien diminta menekan handuk ataupun selimut ini. Coba ibu, nanti ini ibu tekan, nanti rasakan ada gerakan otot di paha sini, ditahan 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lepas Bu, lepas. Ini diulang sekitar 10 kali. 10 kali? Ya betul, 10 kali. Bisa dilakukan pagi dan sore hari. Oke, 2 kali sehari selama 10 kali tadi ya. Yang justru bermanfaat ini adalah aktivitas ataupun latihan-latihan di rumah. Latihan yang lainnya bisa juga, terutama untuk penguatan otot quadriceps tadi, bisa dilakukan sambil duduk juga. Jadi pasiennya ini duduk, kemudian diangkat sampai lurus, kemudian ditekuk lagi, diluruskan lagi, seperti itu. Oke, sendi lututnya dok, atau sendi paha? Betul, sendi lututnya. Oh, baik ya. Seperti itu dokter Sasa. Ya pemirsa, itu dia tadi penjelasan dari dokter Ita, sangat jelas bagaimana pencegahan ya dok, dan juga terapi untuk nyeri sendi. Dan jangan lupa untuk tetap saksikan Hidup Sehat mulai dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 9.30 hanya di TV One. Saya Sabrina Raisa bersama dengan Dokter Ita Kumalasari. Indonesia Hidup Sehat.